Halo Yipimania. Selamat datang kembali di channel Indorekor, yang akan selalu mengabarkan berita paling panas serta paling update seputar MotoGP. Pembalap prima pramak Jorge Martin menjuarai MotoGP Prancis 2024 usai perebutan sengit melawan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Balapan utama yang digelar di Le Mans minggu ini benar-benar menyajikan persaingan sengit antara Martin versus Bagnaia sekaligus Marquez. Martin dan Bagnaia sebenarnya dominan di depan sejak awal, di mana akhirnya Martin yang keluar sebagai juara usai mampu melakukan overtake ciamik pada Bagnaia. Namun Bagnaia kena comeback dua kali sekaligus. Selain disalip Martin, pada lap terakhir murid redaktor itu juga disalip Marquez. Kredit istimewa jelas tak boleh dilupakan untuk Marc Marquez yang tampil luar biasa. Start dari posisi 13, pembalap Gresini itu mampu merengkuh podium lagi dengan finish di posisi kedua alias merengkuh runner-up. Adapun Bagnaia harus puas dengan raihan posisi ketiga. Di sisi lain nasib malang yang menimpa pembalap tuan rumah Fabio Quartararo yang tadinya mampu menembus 6 besar justru crash di tikungan 9. Setelah balapan resmi digulirkan, Francesco Bagnaia tancap gas di lap pertama dengan kencang hingga merebut posisi pertama dari Jorge Martin yang tadinya start dari pole position. Dia berhasil memimpin balapan diikuti Martin yang menempel ketat di belakang Maverick Vinales agak apes, dia sempat melebar di tikungan hingga melorot ke posisi ke-6. Dia juga lantas disalip debutan Pedro Acosta. Marc Marquez kembali menampilkan start impresif dari posisi ke-13. Dia langsung melesat ke posisi 8. Acosta yang tadinya mengamankan posisi 5 melakukan kesalahan di tikungan 8 saat dia berusaha keluar dari apitan Aleix Espargaro dan Gian Antonio. Acosta jatuh dan crash hingga terseret ke area gravel. Pada lap kelima di tikungan 6, giliran juara bertahan Marco Bezzecchi yang apes dan jatuh. Pembalap tuan rumah Fabio Gian Antonio masih aman di 10 besar, tapi dia banyak tertahan di posisi ke-8 cukup lama. Rekan setimnya, Alex Rins malah apes di posisi belakang. Dia kedapatan melakukan shortcut di tikungan 9 dan mendapat hukuman long lap penalti. Alex tiba-tiba mulai melambat dan sering melebar hingga disalip sejumlah pembalap, termasuk rekan setimnya sendiri, Vinales dan Marquez. Dia turun ke posisi ke-6. Pada lap 12, Alex disalip oleh Bastianini. Tapi manuver Bastianini kurang mulus hingga membuat Alex melebar. Pun dengan lain balapan Bastianini sendiri jadi kacau dan sampai harus melewati shortcut. Aleix Espargaro terlihat kesal dan Bastianini lantas dapat hukuman long lap penalti akibat tindakannya. Pada lap ke-15, Marquez berusaha melakukan overtake pada Vinales, tapi aksinya nyaris menubruk Vinales. Untungnya, Vinales masih menjaga keseimbangan dan enggak jatuh. Quartararo diuntungkan dengan hukuman Bastianini. Dia kemudian bermanuver pada Aleix Espargaro dengan mulus merebut posisi 6. Sementara di baris depan, Marquez semakin ganas dengan Desmosedici IP23 miliknya perlahan masuk ke posisi keempat besar, sekarang mengintai Di Gia untuk podium. Persaingan kedua pembalap ini cukup sengit, membuat Di Gia sempat melebar melewati shortcut dan akhirnya tersalip. Marquez meraih urutan 3. Pada saat itu pula Quartararo terjatuh, menyisakan 9 lap. Salip-menyalip terjadi antara Bagnaia dan Martin. Silih berganti di 8 lap tersisa. Masuk ke lap 7. Martin sukses menyalip Bagnaia, di belakang mereka masih ada Marc Marquez yang mengintai dan menempel dekat dengan Bagnaia. Bagnaia benar-benar dalam masalah karena dia makin mudah didekati Marquez. Tersisa 3 lap lagi. Martin melakukan kesalahan, membuat jaraknya makin dekat dengan Pecco. Martin versus Bagnaia dan Marquez benar-benar jadi pemandangan utama di akhir sesi balapan ini. Di lap terakhir, Marquez sukses menyalip Bagnaia dan merebut posisi kedua hingga balapan berakhir. Baik, berikut adalah hasil MotoGP Prancis 2024 minggu ini yang bisa kalian simak.
Francesco Bagnaia dari Ducati percaya bahwa para pemenang podium Grand Prix akan menjadi protagonis utama dalam perburuan gelar MotoGP 2024 karena saat ini mereka adalah pembalap yang paling lengkap. Francesco Bagnaia sekali lagi bertarung 1 lawan 1 dengan rekan setimnya di Prima Pramac Jorge Martin dan Marc Marquez dari Gresini untuk meraih posisi teratas dalam Grand Prix MotoGP di sirkuit Le Mans pada hari Minggu. Martin akhirnya keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini untuk meraih kemenangan Grand Prix keduanya musim ini dan memperluas keunggulannya dalam klasemen kejuaraan menjadi 38 poin di atas Bagnaia. Bagnaia, yang memimpin sebagian besar dari 27 putaran, menemukan dirinya turun ke posisi ketiga pada putaran terakhir oleh Marquez, yang sekarang berada di posisi ketiga dalam klasemen, ketinggalan 40 poin dari Martin setelah 5 putaran. Juara dunia bertahan ganda ini percaya bahwa dia, Martin, dan Bagnaia telah menyediakan yang terbaik di grid pada tahun 2024 dalam hal konsistensi, dan dia yakin bahwa Le Mans akan berfungsi sebagai pratinjau pertarungan gelar musim ini. Bagi saya saat ini kami bertiga adalah pembalap yang paling lengkap dalam kejuaraan. Pembalap lain cukup cepat untuk memiliki penampilan yang hebat dan mampu memenangkan balapan. Tapi menurut saya dalam hal kecepatan dan konsistensi lebih banyak dari Jorge. Kami adalah pembalap yang paling lengkap dan tanpa kecelakaan. Jorge di Jerez adalah hasil yang sama. Saya pikir orang-orang sama bertarung, jadi saya pikir untuk kejuaraan akan lebih kurang seperti ini, kata Bagnaia. Francesco Bagnaia berhasil memimpin dari posisi kedua di Grand Prix atau di grid untuk memimpin Martin selama 20 lap sebelum Martin berhasil melewatinya di tikungan 3. Pada putaran ke-21, pembalap pabrikan Ducati mengatakan bahwa dia kesulitan terlalu banyak melewati sektor 3, terutama tikungan 9. Di mana Marquez menyalipnya pada putaran terakhir, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk memenangkan balapan. Tapi karena tidak selesai dalam sprint hari Sabtu karena masalah motor yang dia labeli sebagai berbahaya adalah hal yang paling penting baginya. Sektor 3 adalah titik lemah saya. Kemarin itu adalah titik bagus, tapi hari ini saya tidak kuat di tikungan 9 dan saya kehilangan terlalu banyak waktu, jadi saya mencoba melakukan yang terbaik. Sektor 1 dan 2 adalah milik saya, tapi jumlah kesenjangan yang saya kehilangan di sektor 3 terlalu besar. Ini adalah sesuatu yang perlu diperbaiki. Tapi kita punya waktu dan mengingat bahwa kemarin kita tidak melakukan sprint. Hari ini penting untuk menyelesaikan balapan, pungkas Francesco Bagnaia. Ya, duel Bagnaia versus Marquez ini merupakan kali keempat yang terjadi di antara dua pembalap ini ya guys, di mana yang pertama terjadi di MotoGP Aragon 2021. Saat itu duel dimenangkan oleh Bagnaia. Selanjutnya di MotoGP Portugal pada musim ini di mana keduanya terlibat crash. Lalu yang ketiga itu di sirkuit Jerez dalam seri MotoGP Spanyol, di mana duel itu kembali dimenangkan oleh Bagnaia. Dan terakhir ini adalah di Le Mans, di mana duel tersebut dimenangkan oleh Marc Marquez. Selanjutnya MotoGP akan bertandang ke sirkuit Catalunya, di mana tempat tersebut merupakan kandang Marc Marquez. Mampukah Marc Marquez kembali membungkam Francesco Bagnaia? Atau malah Bagnaia yang akan membalas kekalahannya dalam duelnya di MotoGP Prancis melawan Marc Marquez? Silahkan tulis pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar.